Hello guys, welcome back to my YouTube channel, Taufik Ginting. Today, I would like to talk about verb to be. Stick with me. Adik-adik yang abang sayangi, pada hari ini kita akan belajar tentang to be. To be ini sangat banyak digunakan dalam percakapan sehari-hari. Contoh, jika adik berada di sekolah bertemu dengan teman, contoh nama kamu Sinta. Sinta, how are you? Nah, kamu jawab, I'm fine. Coba kita tuliskan. Ya, baik. How are you? I'm fine. Tanpa kita sadari, kita telah menggunakan to be. Yang saya lingkar inilah yang disebut to be. Pelajaran yang paling dasar dalam pelajaran bahasa Inggris. Jadi pada hari ini saya akan membedah, mengupas tuntas masalah to be. Ya, kita mulai dari I am. Kita hapus. Contoh, kalau nama kamu Rika, maka kamu katakan I am Rika. Saya adalah Rika. Dalam penulisan sering kita menggunakan I am, tetapi dalam percakapan, dalam komunikasi sehari-hari, jika kita berdialog, biasanya ini dibentuk ada penyingkatan, contradiction. Ya, jadi kita menuliskannya dengan I'm Rika. Jadi M ini adalah kependekan dari M di sini dari M di atas. Jadi I am Rika menjadi I'm Rika. Saya harap sampai di sini adik bisa mengikuti pembelajaran ini ya. Contoh, saya Rika, saya murid di sekolah SMP Negeri 1 Medan. I am Rika, I am a student of SMP 1 Medan. Baik. Selanjutnya kita akan membedah M secara tuntas. Jadi kalau misalnya kamu bukan Rika, maka kamu katakan I'm not. I'm not Rika. Jadi kita tambahkan not setelah to be. I'm not Rika. Ini kalau kita membentuk kalimat negatif, ya. Kita kasih simbol di sini. Yang ini simbolnya ini positif, ini negatif, ini kalimat tanya. Jadi kalau kamu bertanya, ini pindahkan ke depan. Kita buat question mark, tanda tanya. Ya, kita ulangi. Saya Rika, I'm Rika. Saya bukan Rika, I'm not Rika. Saya bukan Rika, saya Lisa, I'm Lisa. Saya bukan Rika, saya Lisa. Untuk bertanya, am I Rika? Diakhiri dengan question mark, tanda tanya. Jadi penggunaan M hanya satu subjeknya I am.
satu subjek aja ya. Ini namanya subjek I am Rika. Saya rasa cukup jelas. Nah, kita masuk ke contoh penggunaan to be is. Ini saya hapus ya, adik-adik. Kita masuk ke contoh penggunaan to be is. Misalnya dia anak yang baik. He is a good boy. Jadi di sini kita menggunakan to be is. Perhatikan, untuk subjek he kita menggunakan to be is. Seperti di atas. He is a good boy. He is a good boy. Boy ini anak laki-laki ya. Dia seorang anak yang baik. Anak laki-laki yang baik ya. He is a good boy. Nah, kalau kita mau membuat singkatannya, kita katakan he isn't. Ya, sama seperti yang tadi. He isn't. He is. Kalau negatif, he isn't. He is a good boy. He's a good boy. He's a good boy. Ya, saya ulangi. He's a good boy. He's a good boy. Kalau kita membentuk kalimat negatif, ini saya perbaiki. Positif, negatif. Seperti yang kita pelajari tadi di awal, setelah not. Berarti di sini teorinya sama. He is not a good boy. Sedih ya, sedih ya, dia bukan anak yang baik. Makanya kita harus jadi anak yang baik. Kalau di sini dikatakan dia bukan anak yang baik. He is not a good boy. He is not a good boy. Kalau dalam dialog sehari-hari dipersingkat ya. He's not a good boy. He's not a good boy. He's not a good boy. Is she a good boy? No, he's not a good boy. Are you a good boy? Yes, I'm a good boy. Next, kita lanjutkan untuk kalimat tanya. Is she a good boy? Ya, is she a good boy? Suara kita lah ya kalau kita bertanya. Is she a good boy? Apakah dia anak yang baik? Is she a good boy? Kamu perhatikan, is di sini pindah ke depan. Is baru to be, ya baru jangan lupa pakai question mark. Is she a good boy? Nah, apa aja yang memakai to be is? Ya, she is, it is. Contoh, kalau misalnya seperti spidol ini, merah ya, it is red. Memakai it untuk benda, ya sebuah benda, it is red. Nah, bendanya kan, spidolnya kan merah, it is red, benda ya. Nah, baik, kita lanjutkan ke pembahasan tentang are. Ini kita hapus. Kita masuk nomor 3. Kita mulai dari kalimat positif. Kita ambil subjeknya you. You are. You are. You are clever. Kamu pintar. You are. You are clever. Kamu perhatikan, kita menggunakan to be is,
You are clever. I am clever too. Kamu pintar, saya juga pintar. You are clever because you are diligent. Kamu pintar karena kamu rajin. Ya. Nah, we make, untuk singkatnya kita gunakan kata your. You're clever. You're clever. Now, we make itu negatif. Kita kerjakan sama-sama. You are not clever. Kalau disingkat, you aren't clever. You aren't clever. You aren't clever. Kalimat tanya, kalau kita akan ke depan. Are you clever? Baik ya, kita bahas kembali apa yang sudah saya tuliskan. You are clever. Kamu pintar. Kenapa di sini memakai are? Karena subjeknya you. Jadi ini udah baku mati, harus ya. Kalau disingkat you're clever. Untuk negatifnya tetap kita tambahkan not setelah are. You are not clever. You are clever. Are you clever? Nah, di sini untuk singkatnya ini saya kasih bonus ya sedikit tentang singkatannya. Ya, you aren't clever. You aren't clever. Kamu tidak pintar. Baik, ya. Jadi pembahasan untuk to be sudah lumayan jelas ya. Tapi kita sekarang mencoba mengganti subjek yang berbeda. Kalau di sini kan sudah jelas, sangat mudah. You are, we are, they are ya. I am, he is, she is, it is. Nah, sekarang bagaimana kalau subjeknya bukan seperti ini? Ya, kita menggunakan pronoun, kata ganti. Contoh. Kalau subjeknya kita katakan Lisa. Nah, di sini kan nggak ada tertulis. Lisa is a student. A student. A student. Nah, ini harus kita terjemahkan. Lisa ini adalah anak perempuan. Tentu she. Jelas? Tentu di sini kita isi dengan she. Lisa kita isi dengan Lisa is clever. Jadi harus bisa ya. Kalau Joko laki-laki pakai he. Kalau Budi pakai apa? He. Kalau my mother yang lebih payah. My mother, my father. Coba kita my father. My father. Tentu kita harus terjemahkan lagi. My father itu sama dengan he, laki-laki, he. Ya. Jadi kita menggunakan to be. My father old. Ayah saya sudah tua. Jadi jawabannya adalah my father is old. Baik ya, untuk yang ini sudah selesai he dan she. Nah, sekarang kita mau mencari pengganti dari they. Kita hapus kembali. Kita masuk nomor 6, number 6.
Kita ulang, Joko and Badu. Ya, pekerjaan mereka ini actors, aktor ya, actors. Nah, ini kita hitung ya, orangnya berapa? Joko and Badu. Ya, how many? Joko and Badu. 2 orang. Maka di sini penggantinya adalah they. Sama dengan they. 1, 2. Tentu di sini kita jawab apa? Mengapa jawabannya bukan is? Karena di sini Joko dan Badu lebih dari 1. Jadi kita selalu harus bisa menerjemahkan apa yang tertulis. Misalnya di sini Joko and Badu, kita terjemahkan dalam hati kita, jawabannya they are actors. Nah, saya kira ini sudah cukup jelas. Kita coba masuk ke latihan. Sebelum kita masuk ke dalam latihan, apakah percakapan kita bisa membentuk percakapan sederhana dari penggunaan to be ini? Bisa. Ya, contoh, what's your name? I'm Lisa. How are you? I'm fine. What is your mother? She's in the kitchen. Is she cooking? Yes, she's cooking. She's diligent to cook. Dia rajin memasak. Tetap bisa kita menggunakan is am. Baik, kita coba mengerjakan latihan. Ya, kita coba dari nomor 1. Number 1. Siapa yang bisa? I. Ya, ini sangat gampang ya. I am Toga. Ya, back here, kembali kemari. I am Toga. My name. Ini harus kita terjemahkan. My name. Ini berupa benda. Itu tadi ya. My name, nama saya. It. Ya, jadi jawabannya adalah my name is Toga. Oke, sekarang kita lihat number 3. Ya, ini kurang jelas, agak terhapus. Kita perjelas kembali. Oke, adik-adik semua, what is your answer for this? Apa jawabannya? Baik, jawabannya adalah R. Mengapa? Karena di sini subjeknya you. Are you smart? Ya. Oke, we. We itu kita. Ya, kita. We. Oke, jawabannya adalah we are not at home. Kita tidak berada di rumah. Kami tidak berada di rumah. Now next number 5. Indro and Sule blank in Jakarta. Kembali ke penjelasan di sebelah kiri, masih nampak ya. Joko and Badu. Masih ada penjelasan sama. Setara ya. Berarti jawabannya adalah Nah, sekarang you and I. Ini yang baru saya jelaskan. You and I. Kamu dan saya. Ini ya, kamu dan saya. Coba kira-kira di sini ini agak sulit untuk pemula, tapi kalau kita bijak, kalau kita teliti, ini bukan hal yang sulit. Apakah karena di sini I kita langsung pakai M? Tidak, karena di sini ada you. Ya, saya ulangi. Apakah karena di sini ada I langsung di sini pakai M? Tidak, karena di sini ada you. You and I. Kamu dan saya, berarti kita bahasa Inggrisnya we. Maka jawabannya adalah we are friends. Kita sahabat ya. Mulai hari ini kita bersahabat. Now kita masuk corona ya. Corona ini masa COVID-19 ini ya. Corona ini kita terjemahkan lagi menjadi it. Ya, kita balik.
It is. Ya, jadi jawabannya is. Baru yang terakhir she. Lihat di sini gampang ya. She. Is she a teacher? Ya, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, coba kita terjemahkan dulu untuk membantu adik-adik dalam pemahaman. Walaupun ini pelajaran sederhana, tapi tanpa mengerti artinya kita jadi bingung, jadi ragu. Maka untuk ini sebelum saya tutup, kita akan terjemahkan ya. I am Togar. Saya Togar. My name is Togar. Nama saya Togar. Are you smart? Apakah kamu pintar? We are not at home. We are not at home. Kami tidak berada di rumah. Indro and Sule are in Jakarta. Indro dan Sule berada di Jakarta. You and I are friends. Ya, biasanya kalau you and I menerjemahkannya saya dan kamu. Saya dan kamu berteman. Ya, kamu dan saya berteman. Ya, secara umum kita terjemahkan you and I, kamu dan saya berteman. Saya dan kamu berteman. 7. Corona is a virus. Corona adalah sebuah virus, ya, sebuah virus. Ya, a virus jenis virus ya, sebuah virus. Corona adalah sebuah virus. Kelas number 8. Nomor 8 yang terakhir. Is she a teacher? Apakah dia seorang guru? Di sini kita menanyakan she, berarti perempuan. Ya. I think that's all for now. I hope this lesson is useful for you. Thank you for watching. See you next time. Bye bye.